Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai bentang lahan Yogyakarta dan sekitarnya dengan tema fenomena geologis struktural denudasional Gunung Api Purba Ngelanggeran sebagai potensi wisata masyarakat Kecamatan Patuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Ivana Ramadanti sebagai moderator dan teman saya Amelia Wahyu Ingkarwati sebagai penyaji. Dan saya Intan Pidi Pangestu sebagai pemateri. Baiklah, berikutnya presentasi pertama akan disampaikan oleh teman saya Intan Pidi Pangestu. Oke, langsung saja ke next PPT. Nah, di sini saya akan membahas tentang lokasi di mana kita akan membahas tentang penelitian yang kita lakukan secara online. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan kalau misalnya kedengaran kan ya suaranya? Kedengeran kok. Bentar ya. Nah, di sini kita variabel fokus kajiannya yaitu tentang fenomena geologi yang ada di Gunung Api Purba Langgaran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, bentuk lahan ini dari objek kajian tersebut adalah struktural dan denudasional. Berawal dari peristiwa endogen yang kemudian mengalami patahan dan perubahan akibat dari proses adanya eksogen seperti pelapukan, erosi, dan kemudian pergerakan bumi dan pengendapan. Nah, kondisi geologis Gunung Api Purba sendiri kemudian memberikan potensi wisata pada daerah atau wilayah tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan secara observasi virtual. Pada analisisnya itu virtual itu dengan menggunakan Google atau Citra, sama kita menggunakan video menganalisis dari YouTube. Dan sebelumnya dan juga kita menggunakan analisis literatur yang menggunakan data-data sekunder dari penelitian sebelumnya. Nah, oke, saya langsung bahas saja ke aspek geografisnya. Nah, deskripsi wilayah. Nah, wilayahnya itu terdapat di Kecamatan Patuk. Nah, di Kecamatan Patuk, tepatnya di daerah Ngelanggeran. Nah, di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Nah, di sini bentuk lahan utamanya Gunung Api Purba Ngelanggeran itu struktural dan denudasional yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh formasi Langgeran dan formasi Sambitu. Nah, Kecamatan Patuk ini berada di zona utara atau disebut dengan wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 sampai 700 meter terlihat dari peta. Kalau kita melihat di peta, wilayah ini merupakan wilayah yang paling tinggi dibanding wilayah sebelumnya. Wilayah sekitarnya sekitar ini. Ini merupakan Gunung Api Purba Ngelanggeran yang menjadikan objek pada penelitian kita pada kali ini. Nah, keadaan topografi di Kecamatan Patuk ini berupa perbukitan, terdapat sumber air tanah dengan kedalaman 6 meter sampai 12 meter dari permukaan tanah. Nah, pegunungan struktural denudasional ini terjadi akibat adanya pembentukan magma
yang terjadi di masa lalu sekitar 600 juta tahun lalu. Jadi kenapa disebut gunung api purba? Karena terbentuknya itu 60 juta tahun lalu. Kebanyakan di Yogyakarta itu gunungnya itu merupakan akibat adanya gunungnya itu dahulu adalah berada di dalam air laut yang kemudian keangkat sehingga disebutnya gunung api purba. Dan sekarang tapi udah nggak aktif lagi gunungnya. Nah, terus kondisi geologinya. Nah, kondisi ini kan gunung api purba ini merupakan rangkaian zona pegunungan selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, tepatnya di zona pegunungan Batu Ragun. Nah, gunung api ini berumur tersier 60 juta tahun lalu, berarti pada berumur tersier, yaitu pada zaman Oligo sampai Miosen. Nah, bentuk lahan utamanya ini struktural dan denudasional, yang perkembangan itu dipengaruhi oleh formasi Langgeran dan formasi Tambisu. Nah, habis itu oleh sebab itu, keadaan fenomena geologi ini menjadikan Gunung Api Purba Ngelanggeran sebagai objek wisata di wilayah tersebut dikarenakan keunikannya. Bisa dilihat ini. Nah, ini merupakan akibat dari terjadinya pelapukan, erosi. Nah, itu penyebabnya. Selanjutnya diserahkan kepada Amelia Wahyu. Oke. Selanjutnya adalah tentang daya tarik Gunung Api Purba Ngelanggeran pada potensi wisata. Nah, ada apa sih di Gunung Api Purba Ngelanggeran ini sehingga dia mampu menarik potensi wisata untuk wilayah tersebut? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Gunung Api Purba ini merupakan hasil dari proses struktural dan denudasional. Nah, apa sih struktural itu? Proses struktural itu berawal dari proses pembentukan kenampakan gunung api aktif sebelum ia menjadi purba. Nah, gunung terbentuk ketika subduksi atau proses subduksi terjadi di antara lempeng di kerak bumi. Nah, ketika subduksi itu terjadi, muncullah ke permukaan yang namanya lava. Nah, munculnya lubang lava itu kemudian berpotensi menimbulkan atau memunculkan gunung yang kemudian disebut dengan Gunung Langgeran. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata potensi atau tempat atau letaknya terjadi subduksi tersebut bergeser, sehingga lubang tempat terjadinya atau keluarnya lava dari dalam bumi ke permukaan bumi itu menjadi tertutup. Nah, ketika lubangnya tertutup, maka gunung atau proses vulkanisme di gunung tersebut menjadi terhenti. Ketika proses keluarnya magma atau lava dari dalam bumi ke permukaan itu terhenti, maka gunung tersebut disebut sebagai gunung purba atau gunung api purba. Nah, salah satunya yaitu yang ada di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Gunung api ini merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Batu Ragung yang ada di Jawa Tengah. Memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya lebih dari 45 derajat. Nah, apa sih batuan penyusun yang ada di gunung api ini? Mengapa kok bisa peneliti menemukan fakta bahwa di tempat itu dulunya adalah gunung api? Nah, ternyata ditemukan bahwa batuan-batuan endapan yang ada di wilayah tersebut merupakan batuan endapan vulkanik tua berjenis andesit seperti breksi andesit, tufa, dan lava bantal. Nah, dari temuan tersebut, para peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa di wilayah tersebut merupakan bekas gunung api, sehingga diberi nama Gunung Api Purba Ngelanggeran. Nah,
fakta uniknya inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wilayah tersebut sehingga mampu menarik wisata atau potensi wisata di wilayah tersebut untuk dikembangkan. Itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Triska Ivana. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai bentuk lahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan Gunung Api Purbangelanggeran memberikan perubahan kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Tidak hanya sektor pertanian padi yang berkembang di desa ini, tetapi juga sektor pariwisata yang turut berkembang dengan adanya desa wisata dan wisata geopark. Fenomena geologis pada Gunung Api Purbangelanggeran dijadikan sebagai kawasan ekowisata geologi yang bertujuan untuk melestarikan flora dan fauna, sebagai tempat edukasi, dan untuk melestarikan budaya masyarakat setempat. Di puncak Ngelanggeran, wisatawan disuguhkan dengan pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk. Tak hanya pengelolaan tiket masuk wisata Gunung Api Purbangelanggeran, masyarakat setempat juga menjadi pedagang oleh-oleh khas dan membuka penginapan atau homestay untuk wisatawan. Hal ini menjadi tanda telah bertambahnya lapangan pekerjaan masyarakat Desa Ngelanggeran dan telah berkembangnya desa ini menjadi desa wisata. Sedangkan keberadaan Gunung Api Purbangelanggeran memberikan perubahan kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Bentuk lahan dan relief wilayah Gunung Api Purbangelanggeran yang berbukit dan bergunung menjadikan sebagai tempat untuk wisata trekking ringan untuk wisatawan dengan pemandangan yang indah dan puncak Ngelanggeran pada puncak Ngelanggeran. Embung yang merupakan telaga buatan manusia yang awalnya digunakan masyarakat sebagai pengairan sawah kini menjadi objek yang sangat diminati oleh wisatawan. Pada tahun 2013, Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan Embung Ngelanggeran menjadi objek wisata yang memiliki pemandangan indah dari ketinggian. Wisatawan dapat menikmati pemandangan sunset dan sunrise dari lokasi embung ini. Next. Lanjut. Nah, kemudian bentuk lahan dan kebudayaan masyarakat Ngelanggeran. Kebudayaan yang ada di masyarakat merupakan sebuah sistem ide atau sistem gagasan yang merupakan acuan bagi tingkah laku kehidupan sosial di masyarakat. Proses interaksi yang terjadi di masyarakat juga dipengaruhi oleh adanya kondisi lingkungan. Letak geografis dan letak ekologi di suatu tempat sangat berpengaruh terhadap kebiasaan hidup suatu masyarakat. Adanya interaksi dan penyesuaian terhadap kondisi geografis mempengaruhi kebudayaan yang ada di masyarakat. Gunung Ngelanggeran disebut juga oleh masyarakat setempat dengan Gunung Wayang karena masyarakat percaya Gunung Ngelanggeran dijaga oleh Kyai Ongkowijoyo serta tokoh pewayangan Punokawan. Kebudayaan yang sampai saat ini diperingati setahun sekali oleh masyarakat adalah kirab budaya. Selain itu, beberapa pementasan seni seperti tari jatilan menjadi budaya yang khas dari wilayah ini. Oke, selanjutnya adalah penayangan video terkait dengan wilayah Gunung Api Purbangelanggeran.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.